Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Malam mulai turun perlahan ketika mobil jeep tua yang mereka sewa memasuki jalanan berbatu menuju desa Wanasari. Maya duduk di kursi samping sopir, memandangi pepohonan tinggi yang seolah membentuk lorong panjang menuju desa. Lampu mobil menyinari batang-batang pinus yang menjulang, membuat bayangan bergoyang setiap kali angin lewat. Di kursi belakang, Sari sedang membuka botol minumnya sambil bertanya, "Yan, ini masih jauh nggak sih? Perutku mulai nggak enak dari tadi." Rian, yang menyetir, menjawab tanpa menoleh, "Bentar lagi. Desa ini kecil kok, kata orang cuma satu jalan masuk." Suaranya terdengar percaya diri, tapi Maya melihat jemarinya mengetuk setir berkali-kali. Kebiasaannya ketika gugup, "Kayaknya kita datang ke sorean," gumam Edo sambil menengok keluar jendela. "Hutan di sini gelap banget." "Iya, kayak nggak ada lampu sama sekali. Namanya juga jauh dari kota," Sari menimpali. "Wajarlah." Dina duduk paling pojok, memeluk tas kecilnya. Sejak dari tadi Maya melihat wajah Dina tampak tegang. "Mei, kamu dengar nggak?" tanya Dina pelan. Maya menoleh. "Dengar apa?" "Kayak suara gamelan dari jauh. Tapi pelan banget." Dina menelan ludah. "Padahal ini hutan." Maya diam sebentar. Dia tidak mendengar apapun selain suara mesin mobil, tapi firasatnya terasa tidak nyaman. "Mungkin cuma suara angin atau daun gesek-gesek," balas Maya, mencoba menenangkan. Meski begitu, hatinya pun mulai gelisah tanpa sebab yang jelas. Tak lama kemudian, mobil melewati gapura bambu kecil bertuliskan, "Selamat datang di Desa Wanasari." Lampu mobil menyorot dinding bambu, beberapa rumah kayu tua, dan jalan tanah yang tidak begitu rata. Ketika mereka berhenti di depan rumah besar di tengah desa, seorang pria tua keluar sambil membawa lampu minyak. Pria itu tersenyum ramah. "Selamat malam nak. Kalian tamu yang mau naik ke Merapi ya?" Rian turun duluan. "Iya, Pak. Kami mau singgah sebentar cari tempat istirahat." Pak Bardi menatap mereka satu persatu, lalu matanya berhenti sebentar pada Maya. Bukan tatapan tidak sopan, tapi tatapan yang seperti sedang menilai sesuatu. "Masuk nak. Kalian bisa istirahat dulu. Besok pagi perjalanan lanjut lagi." Maya melangkah masuk bersama teman-temannya. Ruangan rumah itu diterangi lampu minyak, memberikan cahaya kuning lembut yang membuat bayangan dinding bergerak perlahan. Tidak ada listrik, tapi suasananya hangat. "Duduk sini dulu," kata Pak Bardi sambil menyiapkan teh hangat. "Perjalanan kalian panjang pasti." Edo duduk paling depan dan bertanya polos, "Pak, kenapa lampu di desa ini nggak ada yang pakai listrik ya?" Pak Bardi tersenyum tipis. "Sudah biasa begitu sejak dulu. Desa kami punya aturan sendiri." Sari mencondongkan tubuh. "Aturan seperti apa Pak?" Pak Bardi menghela napas pelan, lalu menatap mereka dengan serius. "Ada satu larangan penting. Jangan masuk ke hutan tua itu setelah maghrib. Apapun alasannya." Rian saling pandang dengan Edo, lalu berkata, "Kenapa, Pak? Ada hewan buas?" Pak Bardi menggeleng. "Bukan, ini soal penjaga hutan. Orang sini menyebutnya Kromoleo." Dina langsung menegang. "Itu yang bawa keranda itu, Pak." Maya ikut menoleh. Kata itu membuat rasa dingin mengalir di punggungnya. Pak Bardi duduk perlahan. "Kromoleo adalah rombongan dari dunia lain. Mereka lewat ketika hutan terganggu. Biasanya saat bulan purnama seperti malam ini." Ia menatap mereka satu persatu. "Kalau kalian mendengar suara gamelan dari jauh, atau mencium wangi melati tanpa alasan, segera kembali. Itu tanda mereka sudah dekat." Dina langsung memegang lengan Maya erat. "Aku udah bilang aku tadi dengar sesuatu, Mei." Edo tertawa kecil. "Pak, maaf ya, tapi kayaknya itu cuma cerita buat nakut-nakutin orang biar nggak masuk hutan sembarangan." Pak Bardi menatap Edo lama. "Semoga kamu benar, nak." Maya merasa ada sesuatu dalam nada suara Pak Bardi yang membuat tengkuknya dingin. Tak lama kemudian, setelah mereka beristirahat dan keluar untuk melihat sekitar desa,
Maya merasakan getaran halus di telinganya, seperti bisikan yang terlalu jauh untuk dipahami. Dia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun. Rian menghampirinya. "Mei, kamu kenapa? Dari tadi kayak nggak enak badan." "Aku cuma ngerasa kayak ada yang ngeliatin kita," jawab Maya pelan. Rian menepuk bahunya. "Ah, kamu kecapean. Yuk balik dulu." Namun sebelum mereka kembali ke rumah Pak Bardi, Maya melihat sesuatu. Di ujung jalan desa, dekat deretan pohon pisang, sebuah keranda kayu tua tergeletak begitu saja. Tidak ada orang di sekitarnya. Tidak ada suara. Keranda itu tidak bergerak, tapi Maya merasa seolah benda itu sedang menunggu. Dia memanggil Rian pelan. "Yan, lihat itu." Rian memicingkan mata. "Apa itu keranda? Kok ada di situ?" Edo ikut melihat. "Wah, mungkin abis ada warga meninggal." Sari menggeleng cepat. "Tapi, kenapa dibiarkan begitu aja?" Dina langsung mundur selangkah. "Mei, ayo balik. Aku nggak mau lihat itu." Maya memperhatikan keranda itu lagi. Udara di sekitar terasa sunyi, seperti suara desa tiba-tiba hilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada dedaunan saling bersentuhan. Tidak ada angin, hanya sepi yang membuat jantung Maya berdebar lebih cepat. "Udah, ayo masuk," kata Rian akhirnya. "Jangan terlalu dekat." Mereka berbalik menuju rumah Pak Bardi. Namun saat Maya menoleh sekali lagi, keranda itu sudah tidak ada. Tidak ada jejak, tidak ada tanda pernah ada sesuatu di sana. Hilang begitu saja. Maya langsung merapatkan jaketnya. "Yan, kerandanya hilang." Rian berhenti. "Hilang gimana? Tadi masih ada, sekarang sudah enggak." Dina langsung menggigil. "Aku mau masuk rumah sekarang juga. Tolong ayo cepat." Mereka mempercepat langkah. Begitu sampai di rumah, Pak Bardi sedang duduk di ruang depan sambil memegang lampu. Ekspresinya sudah berubah. Serius, tidak lagi ramah seperti awal. "Kalian lihat sesuatu di luar?" tanyanya pelan. Maya menelan ludah. "Pak, kami lihat keranda di ujung desa. Lalu tiba-tiba hilang." Pak Bardi memejamkan mata sejenak. "Saya sudah khawatir ini akan terjadi malam ini." Rian maju selangkah. "Pak, maksudnya apa?" Pak Bardi membuka mata. "Sejak kalian masuk desa, ada sesuatu yang mengikuti. Bukan salah kalian, tapi kalian membawa sesuatu yang memanggil mereka." Suasana langsung tegang. Sari bertanya lirih, "Membawa apa, Pak?" Pak Bardi menatap Maya sangat lama. "Mungkin, bukan apa, tapi siapa?" Maya merasakan dadanya mengencang. "Pak, maksudnya saya." Pak Bardi tidak menjawab, tapi tatapannya sudah cukup. Di luar rumah, terdengar suara lembut seperti langkah banyak orang, melintas perlahan di jalan desa. Suara itu semakin lama semakin jelas. Bukan langkah biasa, langkah yang tidak menyentuh tanah. Maya memegang tangan Dina, dan getaran kecil terasa dari tangan sahabatnya itu. Pak Bardi berdiri sambil berkata pelan, "Malam ini, jangan ada yang keluar rumah. Apapun yang kalian dengar, jangan dibuka." Maya menatap jendela yang gelap. Sebuah bayangan panjang lewat di balik kaca. Seolah ada rombongan yang sedang berjalan melewati desa. Maya tidak bisa memejamkan mata walaupun lampu minyak sudah dipadamkan dan teman-temannya mulai terlelap. Ruangan rumah Pak Bardi terasa seolah menahan napas, terlalu hening untuk ukuran desa. Hanya sesekali terdengar suara kayu dinding bergetar samar, seperti seseorang berjalan sangat perlahan di luar. Maya menoleh ke kanan. Dina tertidur sambil memeluk tas kecilnya erat-erat. Sari tidur di dekat pintu, sedangkan Edo dan Rian berada di sisi lain ruangan. Meski lampu dimatikan, Maya merasa ruangan itu tidak sepenuhnya gelap. Ada cahaya lembut dari luar jendela, seperti cahaya bulan purnama yang terlalu terang untuk malam biasa. Ia menarik napas, mencoba menenangkan pikiran. Tapi bayangan keranda yang hilang tadi terus menghantui benaknya. Ia menatap langit-langit, membiarkan pikirannya mengembara sampai Maya membeku. Suara ketukan itu tidak keras, tapi jelas. Seperti tongkat atau gagang keranda yang dipukulkan pelan ke tanah. Ia menoleh perlahan ke jendela. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan pepohonan. Namun suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Maya meraih bahu Rian dan mengguncangnya pelan. "Yan, kamu dengar suara itu enggak?" Rian membuka mata, mengerjap beberapa kali.
Suara apa? Dari luar, Maya menunjuk jendela dengan jari bergetar kecil. Rian bangkit duduk, mencoba mendengar. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu menghilang. Mungkin cuma ranting jatuh, gumam Rian. Udah, tidur lagi. Maya tidak menjawab. Bukan itu. Dia yakin. Pagi itu, Pak Bardi sudah menunggu mereka dengan secangkir teh di meja kayu ketika mereka bangun. Mata pria tua itu tampak sedikit lelah, seakan tidak tidur sama sekali. Maaf kalau malam tadi kalian kurang nyaman, katanya lembut. Edo menguap lebar. Nggak apa-apa, Pak, rumah Bapak adem kok. Pak Bardi tersenyum kecil. Kalau mau naik ke Merapi, lebih baik berangkat pagi. Tapi, saya mau tanya dulu. Rian mengangguk. Iya Pak, apakah kalian mendengar sesuatu semalam? Maya terkejut. Pak, Bapak juga dengar. Saya sudah lama tinggal di sini, Nak. Ada suara tertentu yang menandakan sesuatu. Ia menatap Maya lagi. Kamu sempat lihat apa sebelumnya selain keranda itu? Maya menelan ludah. Enggak, Pak, cuma semalam ada suara ketukan. Pelan banget. Rian memotong. Pak, kalau kami ganggu desa ini, kami minta maaf ya. Kami nggak ada maksud. Pak Bardi mengangkat tangan, menghentikan. Bukan begitu. Kalian belum melakukan apa-apa. Lalu ia menghela napas pelan. Tapi hutan itu peka. Ada orang-orang tertentu yang bisa dirasakan oleh mereka. Maya tersentak kecil. Orang tertentu gimana, Pak? Orang yang punya bawaan. Orang yang peka. Maya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Pak, saya cuma. Tadi malam kamu terjaga lebih lama dari yang lain, kan? Tanya Pak Bardi tiba-tiba. Maya menatapnya dengan kaget. Iya, kok Bapak tahu? Pak Bardi tidak menjawab. Senyumnya samar, tapi tatapan matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Sari kemudian berdiri dan meregangkan tubuhnya. Pak, kalau kita mau berangkat, dari mana ya jalurnya? Pak Bardi menoleh dengan cepat. Kalian mau lewat jalur mana? Rian menunjuk peta. Lewat sini Pak. Jalur hutan tua, katanya lebih dekat 3 jam. Pak Bardi langsung berdiri. Jangan, jalur itu dilarang. Edo tertawa pendek. Pak, kalau cuma mau hemat waktu. Tidak, nada suara Pak Bardi kali ini membuat semua terdiam. Jalur itu bukan untuk tamu luar. Kalau kalian lewat sana, kalian akan mengulang malam seperti tadi. Maya merasakan hawa aneh melonjak. Mengulang, maksud Bapak? Pak Bardi menatapnya lama. Kalian belum tahu, Nak. Tepat saat ia hendak menjelaskan, suara langkah terdengar dari luar. Rian menoleh. Ada warga, Pak. Pak Bardi terlihat ragu. Seharusnya pagi-pagi begini belum ada siapa-siapa keluar. Edo membuka pintu sedikit dan mengintip. Pak, itu ada orang lewat. Mereka semua mendekat. Di luar, seorang wanita muda berjalan perlahan, mengenakan pakaian tradisional. Rambutnya dikepang. Langkahnya pelan, seperti sedang membawa sesuatu meski tangannya kosong. Sari berbisik, Bu, itu kenapa jalannya kayak gitu? Wanita itu lewat begitu saja, tidak menoleh, tidak berkedip, wajahnya datar. Kemudian dia berbelok ke arah kebun pisang, dan menghilang di balik batang pohon. Padahal Maya merasa jaraknya terlalu dekat untuk hilang secepat itu. Dina memegang lengan Maya. Mei, orang itu nggak normal kan? Pak Bardi menutup pintu perlahan. Kalian jangan melihat terlalu lama. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Rian mencoba tersenyum. Pak, jadi gimana? Kita tetap bisa lanjut ke Merapi. Pak Bardi butuh waktu beberapa detik untuk menjawab. Kalian boleh lanjut, tapi hanya kalau melewati jalur luar desa. Jangan sentuh jalur hutan tua. Edo menghela napas panjang. Tapi jalur itu muter jauh Pak. Pak Bardi menatapnya tajam. Jauh lebih baik memutar, daripada tidak pulang. Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Setelah sarapan dan berkemas, mereka bersiap naik mobil. Matahari baru naik sedikit, membuat sinar pagi jatuh di jalan desa. Tapi sinar tersebut seperti tidak menghapus suasana yang aneh. Maya membantu Dina memasukkan tas ke bagasi. Din, kamu baik-baik aja. Aku masih kepikiran suara semalam, kata Dina pelan. Dan wanita tadi, Mei, dia nggak normal. Jalannya kayak nggak nyentuh tanah. Maya menatap jalanan. Ia pun merasa hal yang sama,
tapi tidak ingin menambah ketakutan Dina. "Oh iya," Maya bergumam. "Sari mana?" "Sari tadi masih di rumah Pak Bardi." Maya mendekat ke pintu dan memanggil, "Sar, ayo berangkat." Tidak ada jawaban. Maya masuk ke ruangan. Sari, tempat tidur yang tadi Sari pakai, kosong. Tasnya masih ada, ponselnya di atas bantal. Jantung Maya mulai berdetak lebih cepat. "Sar, jangan bercanda ah." Ia memeriksa dapur. Kosong. Ia memeriksa halaman samping. Tidak ada siapapun. Ketika Maya kembali ke depan rumah, wajahnya pucat. "Yan, Sari nggak ada." "Apa?" Rian langsung masuk ke rumah. "Sar, Sari." Suara Rian menggema, tapi tidak ada jawaban. Edo mengangkat ponsel Sari. "Ini HP-nya, nggak mungkin dia pergi tanpa ini." Dina mulai gelisah. "Pak Bardi, Sari kemana? Dia nggak keluar rumah kan?" Pak Bardi datang dengan wajah cemas. "Seharusnya tidak ada yang keluar pagi ini." Maya merasa dadanya semakin sesak. "Pak, kami harus cari dia sekarang. Bisa jadi dia tersesat." Pak Bardi menatap luar rumah dengan ekspresi tidak tenang. Kalau dia keluar sebelum matahari benar-benar naik, ada kemungkinan dia tersesat di jalur yang tidak seharusnya. Rian menegakkan tubuh. "Pak, maksudnya apa?" Pak Bardi menghela napas pelan. "Di desa ini, tidak semua jalan mengarah ke tempat yang sama." Maya menatap ke ujung desa, ke arah pohon pisang tempat keranda itu muncul semalam. Angin pagi meniup daun-daun, tapi suara gesekannya terdengar ganjil. Seolah ada sesuatu yang mengikuti dari balik pepohonan. Maya berbisik pelan, "Sari, kamu di mana?" Dan pagi yang seharusnya tenang berubah menjadi teka-teki yang lebih gelap dari malam sebelumnya. Maya berdiri di depan rumah Pak Bardi sambil memegangi ponsel Sari. Layar yang masih menyala menampilkan foto terakhir mereka berlima saat berangkat dari kota. Wajah Sari di foto itu tersenyum cerah, kontras dengan ketidakpastian pagi ini. "Pak, kita harus cari Sari sekarang," kata Rian tegas. "Dia nggak mungkin pergi jauh." Pak Bardi tampak gelisah. "Saya akan bantu, tapi kalian harus siap dengan apapun yang mungkin kita temui di luar." Edo mendengus cemas. "Pak, maksudnya apa sih? Kenapa kayak ada yang disembunyiin terus?" Pak Bardi menatap Edo, kemudian Maya. "Keadaannya tidak bisa dijelaskan begitu saja nak. Kita cari dulu teman kalian." Rian mengambil alih. "Oke, semua ikut. Tapi jangan ada yang misah." Mereka bergerak menyusuri jalan desa. Matahari sudah naik lebih tinggi, tapi sinar paginya terasa aneh, seperti tidak benar-benar menghangatkan kulit. Maya memperhatikan sekitar, beberapa rumah tertutup rapat, beberapa lainnya tampak kosong seperti sudah lama tidak ditempati. Maya menghampiri salah satu rumah dan mengetuk pintunya. "Permisi, ada yang lihat teman kami. Namanya Sari." Tidak ada jawaban. Ia mengintip lewat jendela. Kosong. Debu tebal menutupi lantai, seolah rumah itu tidak ditinggali siapapun selama bertahun-tahun. Maya mundur sedikit. "Yan, rumah ini kayak rumah kosong. Tapi semalam aku lihat lampu di sini." Rian mengecek sendiri. "Iya, kok bisa gini?" Edo, yang penasaran, membuka pintu rumah lain yang sedikit terbuka. "Pak, desa ini kok sepi banget. Katanya warga banyak, tapi..." Pak Bardi langsung menahan lengannya. "Nak, jangan masuk ke rumah sembarangan. Ada tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki." Edo menelan ludah. Baik Pak." Dina menggenggam tangan Maya dengan kuat. "Mei, aku takut. Ini beda dari cerita hantu biasa." "Tenang, Din. Kita cari Sari dulu," kata Maya, meski dia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Mereka tiba di ujung desa, dekat pohon pisang tempat Maya melihat keranda semalam. Sinar matahari menembus dedaunan, tapi bayangannya terasa ganjil, tidak menyatu dengan gerak angin. "Mei," panggil Rian, "Sari mungkin lewat sini." Maya mengangguk. "Iya, semalam aku lihat keranda di sini. Terus hilang." Pak Bardi berjalan mendekat. "Kalian lihat di depan itu." Mereka mengikuti arah telunjuknya. Ada jejak kaki kecil di tanah. Tidak dalam, tapi jelas. Polanya seperti langkah seseorang yang berjalan tanpa arah. Edo berjongkok. "Ini jejak Sari kan? Sepatunya kecil kayak gini." Dina menutup mulutnya.
Ya Tuhan, Sari beneran jalan sendirian. Tapi kenapa? Maya menatap jejak itu. Mereka mengarah ke hutan. Jejak yang semakin lama semakin samar, namun ada satu hal yang membuat tubuh Maya menegang. Jejak kaki itu bukan hanya satu. Yan, lihat ini, gumam Maya. Rian memicingkan mata. Apa? Di samping jejak Sari, ada jejak lain. Semua mendekat. Pola jejak langkahnya tidak wajar, jaraknya terlalu jauh, seperti langkah seseorang yang tidak berjalan normal. Dina memelototkan mata. Jangan bilang itu milik. Pak Bardi menunduk. Kita harus buru-buru. Semakin jauh kita menunggu, semakin sulit menemukannya. Rian mengangguk dan memimpin mereka masuk ke jalur sempit di antara pepohonan. Hutan tua itu memiliki suasana yang berbeda sejak langkah pertama. Udara terasa sunyi, bukan hening, tapi seperti segala suara diserap oleh pepohonan. Sinar matahari masih menembus dedaunan, namun tidak mampu menghapus rasa asing yang merayap. Maya merasakan bulu tengkuknya berdiri. Seolah ada banyak mata yang mengamati dari balik batang pohon. Dalam jarak tertentu, ia melihat kain putih tersangkut di dahan rendah. Kain siapa itu? Tanya Maya. Dina langsung gemetar. Itu kain baju Sari Mei. Maya mendekat. Kain itu robek sedikit di pinggirannya. Ia menyentuhnya dengan hati-hati. Masih hangat oleh sinar matahari, tapi entah kenapa Maya merasakan getaran halus dari kain itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dia pasti lewat sini, kata Rian sambil menatap ke dalam hutan. Pak Bardi memejamkan mata sebentar, lalu berbisik, semoga dia baik-baik saja. Edo mulai panik. Pak, kalau jejaknya udah masuk hutan tua, berarti kita juga masuk daerah larangan kan? Kita malah kena masalah baru. Terlambat kalau kita mundur, jawab Pak Bardi tegas. Kita harus terus cari. Mereka melanjutkan perjalanan. Tapi beberapa menit kemudian, Maya menyadari sesuatu. Yan, bukannya tadi kita lewat pohon yang ini? Tanya Maya sambil menunjuk batang pohon besar berlekuk aneh. Rian menatapnya sebentar. Mungkin mirip. Enggak, ini sama persis, kata Maya mantap. Lihat, ada bekas goresannya di sini. Aku pasti lihat ini tadi. Dina mulai menangis pelan. Kita muter-muter. Kok bisa? Edo menatap sekeliling. Pak, jangan bilang hutan ini bikin kita tersesat. Pak Bardi menarik napas dalam. Saya sudah menduga kita akan mengalami ini. Rian mendekat. Pak, jelasin. Hutan ini tidak mengikuti arah dunia luar, kata Pak Bardi dengan suara hati-hati. Jika kalian masuk tanpa izin, jalannya bisa berubah. Bisa kembali ke tempat yang sama meski kalian berjalan lurus. Edo tersentak. Lah, terus kita gimana mau keluar? Kita terus cari jejak Sari dulu, kata Pak Bardi. Selama jejaknya masih ada, berarti dia masih berada di jalur yang sama. Tapi tepat saat ia mengatakan itu, suara itu muncul dari kejauhan. Pelan, seperti seseorang yang memukul tanah dengan gagang panjang. Dina langsung menutup telinganya. Itu suara semalam. Rian menghunus senter dan menyorot ke arah suara. Ada apa di sana? Tidak ada jawaban, tapi suara ketukan itu berpindah. Dari kiri ke kanan, lalu ke belakang, lalu ke depan, seperti ada lebih dari satu sumber suara. Maya memegang lengan Rian. Yan, kita dikelilingi. Pak Bardi mengangkat tangan. Semua dekat saya. Suara ketukan itu semakin jelas. Dan kemudian, di antara pepohonan, Maya melihatnya. Sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup kain. Tangannya tampak pucat, menggenggam sesuatu seperti tongkat atau sisi keranda. Ia melayang pelan di antara kabut tipis yang muncul entah dari mana. Maya tersentak mundur. Yan, itu. Sosok itu berhenti sejenak, seolah menyadari keberadaan mereka. Lalu dari belakangnya muncul sosok lain. Dan lain lagi, hingga 5 sosok berjubah hitam melayang perlahan membentuk barisan. Di tengah mereka, sesuatu terangkat. Keranda kayu, sama persis seperti yang dilihat Maya semalam. Dina mulai menangis panik. Mei, mereka bawa keranda, mereka beneran ada. Edo melangkah mundur. Pak, tolong bilang kita cuma halusinasi. Pak Bardi meraih tas kecilnya, mengeluarkan janur kuning. Jangan bergerak, tapi sebelum ia sempat membentuk lingkaran perlindungan,
keranda itu bergerak mendekat. Cepat, tanpa suara, Ryan menarik Maya, lari. Mereka semua berlari menembus semak dan akar pohon. Nafas Maya terengah, kakinya hampir terpeleset beberapa kali, tapi ia terus memaksa dirinya. Suara ketukan itu mengikuti, semakin dekat. Dina berteriak, "Mei, mereka ngejar, tetap lari," balas Maya. Tapi saat mereka menerobos semak besar, Dina tersandung dan hampir jatuh. Maya menoleh untuk membantu, lalu dia terdiam. Di depannya, di antara batang pohon besar, Sari berdiri. Sari menatap mereka dengan mata kosong, tubuhnya kaku, tanpa ekspresi. Bajunya kusut seperti abis tertarik sesuatu. Sari, suara Maya gemetar. Ryan berhenti mendadak. "Sar, ya ampun, kamu kenapa?" Edo melangkah maju. "Sar, kita cari kamu dari tadi." Sari mengangkat satu tangan pelan, menunjuk sesuatu di belakang mereka. Maya menoleh. Keranda itu sudah tepat di belakang. Terlalu dekat, tidak ada waktu untuk kabur. Ryan berteriak, "Pak Bar." Sari membuka mulutnya perlahan. Tidak ada suara, hanya satu kata yang Maya bisa baca dari gerakan bibirnya. "Pergi." Lalu sosok di samping keranda menyentuh Sari. Dan tubuh Sari hilang, seolah ditarik ke dalam udara. Maya menjerit, "Sari!" Keranda itu bergetar, sosok berjubah maju. Dina menangis histeris. Edo terpaku. Pak Bardi berteriak, semuanya lari ke utara. Sekarang, dan hutan mulai terasa berubah lagi. Seperti jalannya berbelok sendiri, menuntun mereka entah kemana. Langkah kaki mereka menghantam tanah dan akar pepohonan ketika mereka berlari sejauh dan secepat yang mereka bisa. Nafas Maya terasa panas di tenggorokan, tapi ia tak berani berhenti. Suara ketukan itu masih terdengar di belakang mereka, walaupun jauh, iramanya tetap terasa jelas. Seakan rombongan hantu itu tidak pernah lelah mengejar. "Terus lari, jangan berhenti," teriak Ryan sambil menarik lengan Maya. Edo berlari paling depan, wajahnya pucat. "Pak, jalannya makin aneh. Ini bukan jalur yang tadi." Pak Bardi menyusul mereka sambil menggenggam janur kuning di tangannya. "Kita ke utara dulu. Jangan belok." Maya menoleh ke belakang. Dina tertinggal sedikit, wajahnya penuh ketakutan. "Din, cepat sini, awas akar." Aku nggak kuat, Mei." Dina terisak. Maya langsung memperlambat langkah, menyambar tangan Dina. "Ayo, aku nggak ninggalin kamu." Mereka berlari lagi, tapi semakin jauh mereka masuk, semakin aneh lingkungan sekitarnya. Baja pohon terlihat seperti berpindah tempat, seolah setiap kali mereka menatap ke arah lain, posisinya berubah sedikit. Maya mengerutkan kening. "Yan, kenapa hutannya kayak nggak sama?" Ryan melirik kiri kanan. "Aku juga bingung, padahal tadi kita udah lurus." Edo berhenti mendadak. "Pak, tolong bilang saya salah lihat. Di depan sana, sebuah jalan tanah terbentang. Jalan yang sama dengan yang mereka lewati saat masuk hutan tadi." Ryan terdiam. "Nggak mungkin." Dina memeluk Maya erat-erat. "Mei, kita kembali ke tempat tadi." Pak Bardi menatap jalan itu tanpa berkedip. "Kita muter lagi, mereka memang nggak mau kita keluar." "Siapa?" Edo bersuara gemetar. "Mereka," jawab Pak Bardi singkat. "Penjaga hutan." Semua langsung menoleh. Suara itu semakin jelas dan semakin banyak. Dari arah kiri, dari arah kanan, dari belakang, dari depan, seakan mereka sudah terkepung. Maya merasa telapak tangannya mulai berkeringat dingin. Ia merasakan sesuatu di dadanya, bukan sakit, bukan sesak, tapi seperti ada getaran halus, seperti ada sesuatu yang memanggil. Dari jauh, dari dalam hutan, "Maya," Dina menarik lengan Maya. "Kamu kenapa? Mukamu pucat banget." Aku merasa ada yang manggil," bisik Maya. "Manggil? Siapa?" "Ryan." Dina gemetar. "Bukan, sesuatu dari hutan ini. Kayak aku pernah kenal." Dina terperanjat. "Jangan gitu, Mei. Kamu bikin aku makin takut." Tiba-tiba angin dingin menerobos lewat sela-sela pepohonan. Daun-daun bergoyang pelan, tapi tidak ada suara gesekannya. Hutan itu seolah menghidupkan dirinya sendiri. Pak Bardi mendekat, menatap Maya dengan cemas. "Nak, kamu harus kuat. Hutan ini lebih peka terhadap orang seperti kamu."
Seperti saya gimana, Pak? Tanya Maya, orang yang bisa merasakan dunia lain. Maya terpaku. Pak, saya orang biasa. Tidak, Nak, balas Pak Bardi pelan. Kamu bukan orang biasa. Kamu yang membuka jalannya. Maksud Bapak apa? Saya nggak buka apapun. Kamu tidak sengaja memanggil mereka sejak kamu masuk desa. Maya menelan ludah, tubuhnya terasa gemetar. Pak, saya nggak ngerti. Rian memotong, Pak, tolong jelasin sekarang. Sebelum Pak Bardi sempat bicara, tepat dari belakang mereka, Maya menoleh perlahan. Di balik pepohonan, 5 sosok hitam muncul lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas bentuknya. Tubuh mereka bergerak melayang, kain hitam mereka mengikuti gerakan seolah tertiup angin yang tidak dirasakan siapapun. Sosok di tengah mengangkat keranda kayu, dan sesuatu di dalamnya bergerak. Ya Tuhan, bisik Dina, suaranya pecah. Kenapa mereka masih ngejar kita? Lari, teriak Rian. Mereka kembali berlari melalui jalan yang baru saja mereka lewati. Kali ini Maya mendengar suara lain di antara langkah mereka, suara napas. Napas seseorang di belakang keranda itu. Hanya tidak terlihat siapa yang mengeluarkannya. Mei, cepat. Edo menarik Maya yang hampir tersandung. Aku nggak bisa terus lari kayak gini. Maya balas. Tahan dulu, sedikit lagi. Namun hutan seperti menyesuaikan jalan mereka. Setiap kali mereka mencoba lurus, jalurnya berbelok. Setiap kali mereka belok, jalurnya menjadi buntu. Kita nggak bakal bisa keluar dari sini, Dina menangis makin kencang. Mei, aku takut. Maya merangkul Dina sambil berjalan cepat. Tenang dulu, kita cari tempat sembunyi. Namun tiba-tiba Dina berhenti. Mei, suaranya bergetar, aku dengar suara Sari. Maya terbelalak. Apa? Dina mengangguk cepat. Suara Sari, dia manggil namaku. Pelan banget. Dari sana, Dina menunjuk jalur kecil yang gelap. Rian cepat-cepat menahan. Din, jangan pisah dari kelompok. Dina menatap jalur itu seperti terhipnotis. Tapi itu suara Sari, dia minta tolong, aku yakin banget. Din, itu bukan Sari. Maya menahan bahunya. Itu bukan suara dia. Suara ketukan kembali terdengar. Lebih keras, lebih cepat, lebih dekat. Sesuatu bergerak di antara pepohonan. Bayangan hitam melintas cepat. Mereka datang lagi. Teriak Edo. Dina mulai panik. Mei, lepasin aku. Aku harus ke Sari. Dia minta tolong. Din, itu bukan dia. Maya menahan lebih keras. Dina berteriak menangis. Maya tolong. Lepasin. Tiba-tiba angin dingin menyapu tubuh mereka. Dan tanpa tanda, sesuatu menarik pergelangan tangan Dina dengan kekuatan besar. DINAA. Maya memekik, berusaha menarik balik. Tapi tarikan itu semakin kuat. Maya merasakan tangannya hampir terlepas dari genggaman Dina. Dina menatap Maya dengan mata penuh ketakutan. Mei, tolong aku, tolong. Dalam sekejap, tubuh Dina terseret mundur ke arah pepohonan, seakan tanah itu sendiri menariknya. Maya meraih tangan Dina sekeras mungkin. DINAA. Rian ikut menarik. Tahan, Mei. Edo memegangi kaki Maya agar tidak ikut terseret. Pak, bantu. Pak Bardi mengeluarkan janur kuning dan mencoba menempatkannya di bawah kaki Dina. Tapi terlalu terlambat. Sesuatu yang tidak terlihat menarik Dina dengan kekuatan besar, melemparkannya jauh ke dalam kegelapan hutan. Suara Dina memudar cepat. Mei, tolong. Hilang. Maya jatuh terduduk, memeluk tangannya yang kosong. Tubuhnya gemetar hebat. Dina, kenapa? Rian memukul tanah dengan frustrasi. Sial, kita nggak bisa terus begini. Edo terduduk lemas. Sari hilang, Dina hilang. Pak, kita bakal mati di sini ya. Pak Bardi menutup wajahnya sebentar, kemudian berkata pelan, hutan sudah memilih. 2 sudah diambil. Kalian bertiga harus keluar sebelum malam jatuh lagi. Malam, Maya menoleh cepat. Tapi ini masih pagi. Pak Bardi menatap langit. Maya ikut mendongak. Awan mulai menutup matahari. Sinar pagi memudar terlalu cepat. Langit menjadi pucat, seperti waktu melompat beberapa jam ke depan. Maya merasakan tubuhnya panas dingin. Pak, apa yang terjadi? Hutan bisa mengubah waktu, Nak, jawab Pak Bardi.
Jika matahari hilang sepenuhnya sebelum kalian keluar, kalian tidak akan bisa kembali. Rian menelan ludah. Terus kita harus lewat mana? Semua jalannya nutup sendiri. Pak Bardi menunjuk utara. Hanya ada satu titik keluar. Pohon beringin tua. Tapi kalian harus memohon maaf di sana. Memohon maaf. Edo bingung. Untuk apa? Apa salah kita? Pak Bardi menatap Maya. Atau, salah seseorang yang datang bersama kalian. Maya terpaku. Pak, saya nggak ngerti apa yang Bapak maksud. Kamu akan mengerti, balas Pak Bardi. Tapi kita harus cepat, waktu tidak berpihak pada kita. Suara itu kembali. Kali ini lebih banyak, lebih dekat. Maya berdiri perlahan. Ia merasakan sensasi aneh di dadanya, seperti ada tarikan lembut dari arah utara. Seperti seseorang memanggilnya dengan suara yang tidak terdengar oleh orang lain. Suara yang familiar, suara yang seharusnya tidak ada. Maya, Rian memegang bahunya, kamu siap. Maya menatap hutan yang makin gelap, lalu mengangguk. Ya, ayo kita keluar dari sini. Mereka mulai bergerak, dan dari kejauhan, barisan hitam itu kembali melayang, membawa keranda yang tampaknya semakin penuh. Langkah Maya terasa semakin berat saat mereka bertiga, dia, Rian, dan Edo, mengikuti Pak Bardi menuju bagian terdalam hutan. Cahaya matahari yang semula lembut kini berubah pucat, seperti datang dari balik kabut yang tidak pernah ada sebelumnya. Suara itu masih mengikuti mereka. Tidak lagi jauh, tidak lagi pelan, kini terdengar seperti berada di belakang setiap pohon. Edo menelan ludah. Pak, kalau kita sampai pohon beringin itu, beneran bisa keluarkan? Pak Bardi tidak langsung menjawab. Jika hutan mengizinkan, Rian menghentikan langkahnya. Pak, tolong jangan ngomong setengah-setengah lagi. Sari dan Dina udah hilang. Kami berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Bardi berhenti, menatap mereka satu persatu, hingga akhirnya tatapannya jatuh pada Maya. Mereka yang hilang, bukan hilang, katanya pelan. Mereka dibawa ke tempat yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Maya mengerutkan dahi. Tempat apa Pak? Tempat para penjaga membawa mereka yang melanggar batas. Tempat yang terhubung dengan asal mula desa ini. Edo menghela napas gemetar. Jadi desa Wanasari ini, apa Pak? Desa normal, atau bukan? Pak Bardi tidak menjawab. Ia hanya berkata, kita sudah sampai. Di depan mereka berdiri sebuah pohon beringin besar. Batangnya lebar, akar-akarnya memanjang seperti jaring raksasa yang menutupi tanah. Tapi yang membuat Maya menggigil adalah sesuatu di depan pohon itu. Sebuah keranda kayu tua, kosong, menghadang jalan keluarnya. Maya, Rian berbisik, itu yang tadi ngejar kita kan? Maya mengangguk pelan, jantungnya mencelos. Pak Bardi berdiri paling depan. Kalian harus memohon maaf di sini. Ini tempat pertama kali batas itu dilanggar. Batas apa? Pinta Edo. Pak Bardi menatap pohon itu lama. Puluhan tahun lalu, desa ini membuat perjanjian dengan penjaga hutan. Perjanjian yang melibatkan seseorang yang punya kemampuan seperti Maya. Maya tersentak. Seperti saya, Pak, saya bahkan gak tahu apa-apa. Tapi hutan tahu kamu datang, kata Pak Bardi. Itulah sebabnya mereka bangun lagi. Rian memegang bahu Maya. Mei, maksud Pak Bardi apa? Kamu punya hubungan sama desa ini? Maya menggeleng panik. Aku nggak tahu Yan, aku baru pertama kali ke sini. Tapi di dalam hatinya, Maya tahu ada sesuatu yang berbeda. Sejak kecil dia sering mendengar suara-suara halus. Melihat bayangan yang orang lain tidak lihat. Dan neneknya dulu pernah bilang bahwa keluarga mereka punya darah lama yang dekat dengan alam. Apakah ini yang dimaksud Pak Bardi? Suara itu datang lagi. Dari belakang mereka, Rian menoleh. Mereka datang lagi. Dari balik pepohonan, sosok-sosok berjubah hitam muncul. Lebih banyak dari sebelumnya. Perlahan mereka membentuk setengah lingkaran, mencegah jalan kembali. Maya merasakan getaran di dada. Bukan ketakutan, tapi seperti tarikan. Seolah mereka memanggil namanya. Maya, kata Pak Bardi perlahan, mereka bukan ingin menyakiti kamu. Mereka ingin kamu mengembalikan perjanjian yang pernah dilanggar. Apa itu? Maya mulai gemetar. Pak Bardi menelan napas. Dulu, yang membuat perjanjian adalah seorang perempuan.
Dia punya kemampuan yang sama seperti kamu. Tapi dia melanggar aturan. Dia mencoba keluar dari desa, dan akhirnya seluruh desa terjebak di antara dua dunia. Rian tersentak. Pak, maksudnya, desa ini terjebak. Pak Bardi mengangguk pelan. Desa ini tidak sepenuhnya hidup, tidak sepenuhnya mati. Kami ada di tengah-tengah. Edo mundur satu langkah. Berarti, Bapak juga. Pak Bardi menatap Edo dengan mata yang tidak memantulkan cahaya. Kami semua adalah bagian dari hutan. Kami terjebak dalam perjanjian itu. Maya menutup mulutnya. Jadi, Pak Bardi bukan manusia. Saya pernah hidup, tapi perjanjian ini membuat kami menjaga batas antara dunia kalian dan dunia mereka. Sosok-sosok berjubah itu semakin mendekat. Maya, suara Pak Bardi lembut tapi tegas. Kamu harus memohon maaf atas nama darahmu. Atas nama keluarga perempuan itu. Perempuan itu siapa? Maya bertanya. Dia. Sebelum Pak Bardi selesai bicara, sebuah suara memanggil Maya dari arah kanan. Maya, suara itu terdengar lembut. Maya menoleh. Di bawah akar beringin, berdiri sosok samar perempuan berambut panjang. Wajahnya redup, tapi ada garis lembut di matanya. Suaranya seperti suara ibu yang lama tidak ia dengar. Rian langsung menarik Maya. Mei, jangan ke sana. Tapi Maya terpaku. Aku kenal suara itu. Sosok perempuan itu mengangkat tangan. Pulanglah, anakku. Maya membeku. Ibu. Tidak mungkin. Ibunya meninggal saat Maya kecil. Sebelum Maya sempat mengenang wajahnya dengan jelas. Edo menjerit, Mei, jangan dengerin. Itu bukan ibumu. Sosok berjubah membawa keranda bergerak maju. Pak Bardi mengambil langkah cepat. Maya, fokus. Kamu harus memohon maaf, bukan mengikutinya. Kenapa suara itu mirip? Maya memegang kepalanya. Kenapa dia manggil aku begitu? Tutup telinga kamu. Rian memohon. Mei, coba lihat aku. Jangan lihat yang lain. Tapi tarikan itu semakin kuat. Sosok perempuan itu tersenyum lembut. Seolah benar-benar ibu Maya. Maya, kamu bisa hentikan kutukan ini. Maya gemetar. Bagaimana? Tinggalkan mereka. Suara itu melanjutkan, dan ikut denganku. Tiba-tiba keranda itu bergerak. Penutupnya bergeser sedikit. Di dalamnya, Maya melihat rambut Sari, dan tangan Dina yang menggantung lemah. Maya menjerit. Tidak, sosok perempuan itu mendekat. Kalau kamu ikut aku, mereka akan dilepaskan. Maya mundur. Jangan bohong. Rian berdiri di depan Maya. Mei, aku nggak biarin kamu pergi. Kita cari cara lain. Tapi suara itu berbisik lagi. Kalau kamu menolak, hutan akan mengambil semuanya. Sosok berjubah mulai bergerak maju. Edo merapat ke Maya. Pak, kita harus apa? Pak Bardi menatap Maya dalam-dalam. Nak, hanya kamu yang bisa memilih. Perjanjian itu butuh satu pengganti. Satu saja. Kalau kamu masuk ke dunia mereka, hutan akan menutup pintu dan membiarkan yang lainnya pulang. Maya menutup mata. Nafasnya naik turun cepat. Kepalanya penuh suara. Suara Sari, suara Dina, suara ibunya, atau suara yang menyerupai ibunya. Maya, Rian memegang kedua bahunya. Dengar aku. Jangan pergi. Kita keluar sama-sama. Maya membuka mata, menatap Rian, menatap Edo, menatap Pak Bardi yang tidak berkedip, lalu menatap sosok perempuan itu. Pilihannya cuma dua, kata Pak Bardi. Keluar sendiri, atau menyelamatkan semua. Maya mengencangkan rahangnya. Untuk pertama kalinya sejak kabur dari hutan tadi, ia merasa hatinya tenang. Ibu atau bukan, hantu atau bukan, hutan ini menunggu keputusan. Maya menatap langit. Matahari sudah hampir hilang di balik kabut. Kalau aku ikut, Maya berbisik, mereka bisa pulang. Pak Bardi mengangguk. Ya, Rian langsung menggeleng cepat. Maya, jangan. Maya tersenyum kecil. Yan, makasih udah lindungin aku. Maya, jangan gitu, jangan tinggalin aku. Suara Rian pecah. Maya melangkah maju. Sosok perempuan itu mengulurkan tangan. Keranda di tengah barisan Kromoleo perlahan terbuka lebih lebar, mengeluarkan cahaya samar dari dalamnya. Edo berteriak, Mei, tolong jangan. Maya menoleh sekali lagi, menatap wajah Rian yang penuh ketakutan.
Edo yang gemetar. Pak Bardi yang diam seperti sudah tahu hasilnya sejak awal. Aku cuma mau mereka selamat. Maya menyentuh tangan sosok perempuan itu. Dan dunia tiba-tiba menjadi putih. Ketika Rian membuka mata, ia terbaring di jalan tanah dekat gapura bambu. Edo duduk tak jauh darinya, menatap sekitar. Yan, kita balik ke desa. Rian berdiri perlahan, tapi desa di depan mereka. Bukan desa yang mereka datangi kemarin. Rumah-rumahnya banyak yang runtuh, sebagian tertutup oleh semak belukar. Pohon-pohon tinggi menjulang, tidak ada suara warga. Desa itu kosong, seperti tidak disentuh manusia selama puluhan tahun. Ini, apa yang terjadi? Edo berbisik. Mereka berjalan ke rumah yang seharusnya rumah Pak Bardi. Tapi yang tersisa hanya tiang-tiang kayu lapuk. Di dinding yang tersisa, tertempel selebaran kuno. Pengumuman, Desa Wanasari dinyatakan hilang sejak tahun 1977. Semua warga tidak ditemukan. Diduga hilang secara massal. Rian menatap selebaran itu dengan ngeri. Maya, bisiknya, kemana kamu pergi? Suara angin melintas. Dan di ujung jalan desa, di antara kabut tipis pagi itu. Maya berdiri sebentar, diam, wajahnya samar, dia tersenyum lembut. Lalu menghilang tanpa jejak, selesai. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.